Hai everybody, selamat datang di Kotor Kreatif. Ada Arfan Maulana, pemeran Nak Bego, 100.000 subscriber. What's up everybody? Gimana 100.000 subscriber? Setelah, betul kan? Doa saya alhamdulillah manjur kan? Kayaknya seminggu lagi nih 100.000 subscriber. Ntar saya doain lagi, habis ini masuk TV deh. Abis ini banyak endorse, bener kan? Banyak endorse. Bener kan? Bener banget kan? Alhamdulillah mas, Iya, alhamdulillah buat banyak endorse sampai kagak kepegang. Pengennya sih Mas Wan biar jadi manajemennya Nabego nanti. Boleh lah, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut kalau masalah itu ya. Oke, siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol seputar Nak Bego. Nak Bego ini sudah jadi omongan obrolan para YouTuber pemula sejak kita collabs, kita wawancara gitu, ngobrol-ngobrol di podcast ini ya kan. Podcast di Kotor Kreatif ini bahwasanya Nak Bego ini jadi inspirasi banyak YouTuber pemula. Berapa bulan? 100.000 subscriber? Oh iya. 100.000. Berarti menjelang sekitar 2,5 bulan ya. Iya, 2,5 bulan lah. 2,5 bulan. Nanti saya jadikan judul 2 bulan 100.000 subscriber. Gitu ya. Nanti Mantap. ada di thumbnailnya. Ya gini, kalau video panjang kayak gini ribet, masih bikin thumbnail, masih bikin judul, masih riset. Nggak sama kan? Nggak sama dengan short. Itu semuanya full 100.000 subscriber didapetin dari short. Betul. Full dari short. Full. Dulu full. Berarti 2 bulan yang lalu itu sekitar bulan apa ya? Bulan Oktober ya? Agustus ya? Awal mula bikin karakter Agustus ya? Agustus 2022, sekarang akhir November. Berarti bukan betul. Agustus, September. Iya, Agustus September lah. Awal-awal September mungkin ya, September Oktober ya, tempurnya awal-awal September Oktober 2022. Sekarang sudah 100.000 subscriber. Masih nggak percaya kalau shot itu memang cepat untuk menambah subscriber. Awalnya percaya nggak? Awalnya ngira nggak? Awalnya ya nggak ngira, karena kan waktu itu pas 1.000 subscriber naiknya lambat karena ada video yang meledak, karena konsisten itu mas. Bentar, maksudnya 1.000 di titik nyampe 1.000 subscriber ya? Iya, waktu itu sempat pas di titik 1.000 subscriber itu kayaknya, masa bisa sih sampai tembus sampai beratus-ratusan subscriber kayak YouTuber lainnya gitu. Masa bisa sih silver play button gitu ya? Nah, masa bisa sih gue megang silver play button gitu loh. Artis aja bukan. Dan sekarang gitu ya? Alhamdulillah silver play buttonnya lagi OTW. Tadi pagi dapat notis ya? Tadi pagi kaget pas baru mau menjelang berangkat kerja, ada email masuk dari YouTube kreator bahwa selamat Anda, ya intinya sih dari apa namanya? Dari YouTube. Tulisannya iya, YouTube Award gitu loh. Disuruh ngeklaim ya habis itu ya? Iya, disuruh ngeklaim. Terus nunggu berapa hari kira-kira? Kurang lebihnya sih di apa namanya? Di email nggak jauh beda sama kedatangannya pin AdSense sih. Antara 2 mingguan sampai sebulan. Oh, pin AdSense juga OTW juga ya sekarang ya? Iya, OTW duluan pin AdSense. Oh, masih OTW juga ya? OTW, pin AdSense, iya. OTW, dan semoga saja sukses ya. Insya Allah bakal nyampe nih pin AdSense ya. Amin. Oke. Amin. Ngomongin strategi nih, rahasianya apa nih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, ini yang ditunggu-tunggu oleh para YouTuber pemula. Apa bang rahasianya? Strateginya apa bang? Gimana bang cara bisa subscriber cepet? Banyak yang udah mulai banyak yang mau ngeluh, bang, kenapa kok katanya cepet? Persaingan dagang nih jadinya nih. Viewernya kenapa punya saya sepi ya bang? Gitu. Kenapa kadang rame kadang sepi ya bang?
Lah kan saya nggak bisa jawab, punya saya juga kayak gitu ceritanya kan gimana. Yang berhak menjawab itu orang-orang yang sudah merasakan dahsyatnya viewer di shot. Nah itu gimana, apa rahasianya bisa jutaan viewer Nabego, dari Nabego sendiri? Oke. Awal mulanya kan saya kan juga tidak tahu menahu soal data analitik. Itu penting banget, kita harus belajar dari data analitik juga ya kan. Gimana kemauan penonton untuk menonton video kita tuh sampai full bahkan berulang kali, ya kan. Artinya kita tuh sebenarnya selain membuat konten yang menarik, apapun bentuknya, di sisi lain kita harus tetap berlatih soal analitik ini, karena analitik ini kan komplit ya. Komplit banget yang diberi sama YouTube itu tentang si penonton menonton video Anda. Artinya gimana caranya kita memperlakukan video kita untuk membuat si penonton itu nyaman dan betah, bahkan besoknya lagi nonton video yang sama lagi gitu. Oh jadi bagaimana caranya bikin konten yang nagih gitu ya? Jadi konsisten. Betul, yang konsisten dalam tema itu penting juga ya? Penting, karena kan saya kan temanya udah masuk ke komedi ya Mas ya. Oke. Awalnya kan saya kan memang awal sebelum adanya Nabego kan kayak tutorial nggak jelas, tapi bisa saya analisa sendiri, memang itu juga lucu tutorialnya, karena kan membanting-banting segala rupa wajan dan segala macam, itu lucu kan, menghibur lah gitulah. Nah dari situ saya kepikiran apa saya langsung masuk ke frame aja, karena awalnya kan saya juga pernah di video sebelumnya kan udah bilang bahwa gue tuh sebenarnya orangnya pemalu dan nggak bisa nih di depan kamera nih. Orang belakang layar ya? Gue tuh orang belakang layar yang dimana pengen banget belajar dan mau belajar gitu. Belum bisa yang namanya gue coba di depan layar gitu, karena gue menyadarkan bahwa gue tuh bukan artis gitu. Jadi makanya terbuatlah konten atau karakter Nabego ini, ibarat kata ya saya kalau dibilang malu-maluin ya. Namanya juga hiburan ya, pasti harus malu-maluin ya, pasti harus tahan malu. Iya, tapi saya tetap dengan konsep itu ya udahlah, memang kalau pengen sukses ya harus berjuang yang benar-benar matang-matang. Kayak contohnya dari mulai upload aja nggak bisa anggot-anggotan, karena saya kan men-challenge diri sendiri Mas. Dalam sebulan saya harus bisa minimal 1 kali upload dalam sehari. Jadi harus menempa diri sendiri ya, awal-awal gitu ya? Iya, menempa diri sini. Selain dari itu, kita terus upgrade kualitas konten yang dimana yang kita belajar tadi di analitik tentang kemauannya si penonton itu seperti apa, itu kan kebaca. Dari satu video itu penonton tuh menonton sampai full tidak, ada interaksi tidak gitu. Jadi konsisten itu bukan hanya konsisten upload aja, konsisten dalam hal konsep, matengin dulu baru bisa dikonsistenin ya. Udah kayak orang jualan ya, orang jualan itu bisa sukses jualan karena juga harus konsisten jualannya. Produk yang dijual juga harus diperhatikan, nggak asal jual aja ya. Apapun dijual, yang penting jualan sebagai syarat aja, nggak secetek gitu ya. Katakanlah konsisten itu penting, tapi konsep harus mateng. Kalau nggak mateng juga akan sia-sia. Harus mateng. Konsisten aja, konten hanya sebagai syarat, asal upload aja, jadinya juga dapetnya cuma capek. Setuju nggak? Setuju. Nah, kemarin kita pernah bahas nih, kita pengen tanya pendapatnya Nabego, tanggapannya dengan pendapat argumen saya kemarin di konten-konten sebelumnya. Kita membahas tentang ini kenapa shot bisa rame, viewer bisa rame. Kenapa? Karena artis-artis belum nyerbu, short masih banyak yang masih fokus di video panjang. Nggak tahu artisnya ini lagi atau mungkin mereka punya wadah untuk video pendek itu, memang wadahnya udah di TikTok. Mereka mungkin belum sempat karena udah nggak pandemi lagi, mereka sibuk yang anak
orang-orang anak-anak band, penyanyi udah sibuk pada konser, yang artis sibuk main film, aktor-aktor ya kan. Jadi nggak sempet mikirin shot buat apa juga ya kan. Nah, setuju nggak kira-kira pendapat saya? Tanggapan Nak Bego bahwasannya Nak Bego ini kan juga merasakan bahwasannya mudah sekali ya 2 bulan asalkan kita mateng dalam hal konsep 2 bulan bisa 100.000 subscriber. Karena alasannya adalah lagi nggak ada artis. Ini kalau misalnya artis pada nimbrung, pada nyerbu shot, kayaknya nggak semudah itu deh. Mumpung lagi nggak ada nih gitu. Pendapat Nak Bego gimana? Iya betul Mas. Saya juga setuju soal apa yang Mas Wawan sampaikan ya, bahwa sekarang kan memang mungkin artis tuh belum ngeh, bener-bener belum ngeh. Bahkan saya yang sering nonton, saya sebagai pelaku penonton juga yang di YouTube Short, saya sering nemuin bahwa video-video itu banyak yang, maksudnya orang-orang baru, banyak orang-orang baru tuh sedang naik-naiknya, karena yang saya lihat tuh belum banyak banget artis yang kalau tahu mungkin tahu kali ya, mungkin dia masih sibuk dengan video panjangnya, entah dengan kerjaannya juga masing-masing gitu, kerjaannya gitu. Karena ini tuh menurut gua tuh bener-bener kesempatan emas banget lah buat kita yang para konten kreator baru yang bener-bener belum pernah naik, dan ini dipermudah sebenarnya sama YouTube sih ya. Setuju ya Mas ya? Setuju. Ini benar-benar dipermudah banget sama YouTube para konten kreator baru yang dimana yang pengen naik, ya udah ayo buruan kalian gitu. Ini momen yang pas gitu permudah ya? Ibarat kata gitu. Ini momen yang pas buat kalian. Nanti kemungkinan juga akan ada titik di mana ada kesulitan, seperti halnya YouTube zaman dulu kan mudah kan. Monetize itu mudah. Sekarang kenapa bisa susah 4.000 jam tayang? Karena ya isinya artis semua, TV, artis, ya kan? Semua makanya agak-agak ketumpuk gitu. Udah bising lah istilahnya. Nah, short ini kayaknya lagi awal-awal nih, momen yang pas. Nanti kalau misalnya ibaratkan ini Nak Bego, 2 bulan yang lalu Nak Bego ini adalah bukan artis, warga sipil biasa, secara tidak langsung. Sekarang 100.000 subscriber udah layak disejajarkan dengan artis, udah layak juga disebut dengan artis, ya kan? Amin. 2 bulan ini baru 2 bulan, tapi PR selanjutnya mungkin Nak Bego kemudahan ini nanti akan menemukan sebuah titik kesulitan di mana artis sudah pada nyerbu. Jadi ini kan udah nanjak. Nanti PR selanjutnya tinggal caranya bisa bertahan di industri ini aja sih sebenarnya nanti ke depannya ya. Iya, pasti itu. Udah fase-fasenya udah paham lah ya. Ritme naik turunnya nanti abis ini. Kenapa saya bilang naik turunnya sih? Gimana Mas? Kenapa saya bilang Nak Bego ini sudah layak disejajarkan artis ya? Artis itu kan kerjaannya nerima endorse, bukan nyari endorse tapi dikejar sama endorse. Dan faktanya Nak Bego udah banyak yang endorse kan? Banyak yang masuk nggak? Kasih bocoran dong. Buat motivasi. Udah dapat bocoran? Sampai gue kadang gini Mas, karena gue ini sebagai aktor utama di Nak Bego ya. Gue kan sambil kerja ya Mas. Ini saya tuh pembuatan konten itu sambil kerja nyata, di dunia nyata tuh sambil kerja, bukan film konten. Yes. Artinya kalian yang pengangguran, yang pengen fokus banget naik, itu harusnya lebih dahsyat daripada gua gitu loh Mas, harusnya ya. Harusnya. Harusnya. Nah, sekarang tuh saya ada momen yang fase ya kayak anjir ini banyak banget endorse, gimana gue cara nanganinya. Sedangkan Nak Bego nih belum punya tim sama sekali. Single factor ya. Single factor, bener-bener. Gue sampai bingung, aduh gimana caranya ini ya. Ya akhirnya untungnya ada saudara yang mau nge-handle juga. Oh gitu. iya. Ya adalah kalau dibilang banyak banget enggak lah, ya ada pokoknya. Ada nanti pasti harus ada yang namanya road manajernya juga yang ngurusin hal-hal ini ya pasti ya. Biar Nak Bego biar fokus sama harusnya konsep konten, biar fokus konten aja gitu ya. Betul. Iya. Tapi kedepannya juga ada rencana mau fokus di konten nih. Kalau lihat perkembangan, potensi, peluang, ada nggak rencana untuk meninggalkan pekerjaan dan mau fokus di, kalau ada peluang nih misalnya?
Ada banget Mas. Jadi jujur saya itu orang yang susah diatur. Gue kepribadian gue tuh sebenarnya orang yang susah diatur, yang dimana riwayat kerja saya di dunia nyata itu nggak pernah lebih dari 1 tahun. Dimanapun saya kerja, saya nggak pernah lebih dari 1 tahun. Nah, saya tuh orangnya sebenarnya pengen punya apa ya, ibarat kata ya, punya dagangan sendiri gitu, pengen punya karya sendiri gitu. Yang nah kalau kita punya sendiri kan kita nggak ada yang ngatur, yang gimana sebenarnya kita yang nantinya yang ngatur ke orang-orang yang di sekitar kita yang udah mau kerja sama-sama kita kan. Nah, gue tuh kayak aduh, gue kalau selamanya sampai kerja ini bukan menjatuhkan atau apa ya, bikin orang pekerja itu jadi kayak apa iya apa enggak gitulah. Gue cuman ini buat pribadi gue sendiri, bahwa gue tuh sebenarnya orang yang gue nggak suka yang namanya tertekan dalam waktu. Kayak contohnya gue harus masuk jam 6 dengan berangkat kerja itu perjalanannya yang jauh dan kurang jam sekian yang udah ditentukan SOP-nya, dan sedangkan gaji itu ya segitu-gitu aja gitu. Jadi intinya nggak suka kerja ikut orang ya? Betul. Kalau saya pribadi, makanya saya membuat pemikiran gimana ya cara gue biar sukses di YouTube, karena memang kan gue sebenarnya bukan pemula banget di YouTube dari sekarang. Sebenarnya gue udah dari dulu, dari 2015. Mungkin dulu memang nggak berhasil ya kan, karena dulu kan banyak pemain-pemain yang ya tahu sendiri lah Mas Wawan lah, pemain-pemain nakal dan segala macam. Akhirnya kita terjun ke situ, yang dimana yang sekarang masih berlakukan sama orang-orang yang pengennya langsung naik, nggak mau dalam prosesnya, yang dimana pengen support show. Betul nggak Mas? Masih banyak kan Mas? Nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Nggak tahu ya. Ya kayak gitulah fenomenanya. Hal ini hal kayak gitu nggak mungkin bakal hilang. Itu sebagai ya bumbu-bumbu drama di industri inilah. It's okay lah. Jadi ada tips nggak buat YouTuber pemula ini? Banyak yang resah, yang katanya mudah short. Itu buktinya juga banyak sebenarnya yang mudah. Ada tips nggak? Konten kayak gimana sih yang bisa viewernya banyak, bisa secepat Nabego? Ini gimana? Apakah semateng itu? Apakah khususnya untuk YouTuber pemula yang betul-betul pemula yang nggak ngerti apa itu video, apa itu konsep video, dan ya asal video aja. Sejauh ini kan Nabego juga tahu kan YouTuber pemula videonya kayak gimana. Yang rasanya sepertinya belum layak untuk, ya belum layak. Viewernya cepet, subscribernya cepet. Nah, rahasianya apa Nabego? Kuncinya apa? Apakah konten ini harus kayak gimana? Apakah SEO? Apakah harus gotong royong atau gimana? Gotong royong yuk. Kayaknya nggak berlaku. Ayo 1 menit yuk. Nggak efektif deh kayaknya gotong royong di shot ya. 15 detik yuk, kan nggak efektif. Gimana? Kalau Nabego gimana? Oke, kita mulai dari pembicaraan seseorang yang suka gotong royong dan support shoot ya. Jadi gini guys, untuk di video short itu kan durasinya sangat kecil. Maksudnya durasinya sangat pendek. Gitu, di bawah 1 menit, ya kan. Sedangkan kalau pengen videonya masuk, kalau diibaratkan di TikTok kan FYP ya Mas ya. Oke. Nah, kalau di YouTube kan belum muncul ibarat katanya apa-apa. Istilahnya belum ya. Feed short atau apa. Sedangkan di YouTube itu kalau pengen videonya naik, pengen trending, itu harus yang paling atas itu di analitik itu harus feed shortnya nilainya tinggi, paling tinggi daripada contohnya di pencarian atau halaman. Itu rata-rata ini gue ngomong kayak gini bukan ngawur ya. Gue kan seorang yang sering menganalisa dan nggak memanjakan untuk bodo amat, gue asal upload, gue asal bikin konten, kalau naik ya syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau gue tuh gimana caranya gue membuat konten yang supaya seperti kemauan si penonton gitu, bukan asal nebak, tapi gue melihat data analitiknya gitu. Jadi
kalau di video kita pas upload itu nggak naik, coba lihat kalian dari feed short-nya berapa persen, halaman channelnya berapa persen, penelusurannya berapa persen. Itu kan bisa jadi patokan yang dimana video kita bisa booming enggaknya. Terus feed shot, Gitu. feed shot ini kan feed shot harus berapa persentase, misalnya 80% feed shot. Nah, Oke. caranya Kalau gimana? rata-rata dari Nabego ya, Hmm. rata-rata dari video Nabego itu nilai dari feed short-nya itu selalu di atas 80%. Nah, itu rahasianya apa? Gimana Ada caranya? yang sampai gimana? Caranya gimana tuh biar bisa feed shotnya biar lebih tinggi daripada yang lain? Oke. Caranya ya kembali ke konten. Apakah konten kalian dibentuk udah matang apa belum, udah menarik apa belum? Kalau memang ya biasa-biasa aja ya, orang nonton baru detik-detik awal ya, ini apaan sih? Ada yang bilang nggak Jadi perlu, ada trik. ada yang bilang nggak perlu video yang bagus. Apaan? Video bagus yang kayak gimana video bagus? Nah kan membuat YouTuber pemula pada bingung. Nah kalau saya pribadi ya, kalau di shot memang video harus bagus. Ya kalau misalnya video Betul. komedi lucu ya harus bener-bener lucu. Video tutorial ya harus betul-betul bermanfaat. Harus bagus emang standar. Betul. Orang penonton itu kan nggak mau kalau nonton video yang nggak bagus. Siapa coba penonton? Nah kalau menurut Nabego bagaimana? Setuju nggak kalau saya bilang ya videonya memang harus bagus, standarisasinya itu memang nggak asal-asalan, setuju nggak? Oke, saya setuju banget. Tapi dalam konteks bagusnya itu dari gambar kah atau kualitas konten kah? Relatif ya, lebih ke Relatif, karena tanda kutip. percuma juga kalau pandangan saya itu percuma juga ya, percuma juga soal ini. Gue sebagai pembuat konten ya, gue bicara seperti ini, gue sebagai pembuat konten, bukan sebagai penonton. Bahkan kalau memang kalian membuat konten yang gambarnya bagus banget tapi membelakangi atau membodo amatkan sama kekreatifan atau kualitas konten, itu sama aja bohong. Enggak, maksudnya gini, bagus itu perspektifnya bukan hanya di kualitas gambar. Bagus itu katakanlah bisa bagus konsepnya, bisa bagus karakter yang ada di dalam videonya, bisa lebih ke ini, bagus itu bisa dikatakan layak lah. Layak, misalnya Nabego mengatakan bahwasannya kontennya adalah komedi. Ya emang layak, emang ada lucunya gitu. Melakukan, jadi kalau boleh saya kasih ini ya tanggapan tentang kontennya Nabego itu berhasil karena melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh penonton. Karena penonton itu bakal suka ketika dia nonton sesuatu hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka akan kagum. Contoh misalnya, yang konten gara-gara lapar itu, nggak semua orang loh bisa melakukan hal itu. Itu konten yang wah, gila orang ini ya. Hujan-hujan, terus nasi padang dikepal-kepal gitu, terus dimakan. Udah komen-komennya saya lihat, wah bukan manusia ini, udah kayak hewan nih, kayak gitu. Justru itu yang menjadi itu kalau ada komentar yang pro kontra, pro dan kontra, itu yang bikin video jadi naik. Betul, interaksi ya. Iya. Jadi gitu. Jadi memang betul-betul yang dikatakan tanda kutip nih, kita luruskan nih. Yang saya katakan video itu harus bagus. Bagus itu bukan satu perspektif aja, bukan kualitas videonya harus 4K, editingnya harus bagus. Enggak, maksudnya bagus itu bagus yang memang layak. Entah itu konsepnya, entah itu personalitinya, entah itu cara penyampaiannya, entah apapun itu, ada istilahnya itu adalah unique selling point. Ada uniknya yang bisa dijual gitu. Setuju nggak Nabego? Betul, setuju banget. Setuju sih. Apa yang saya lakukan ya seperti itu. Bahkan Nabego kan dari apa namanya, segala syutingnya masih pakai handphone, bukan pakai kamera. Iya, tapi layak ditonton ya, meskipun katakanlah dari menurut pandangan seorang videografer itu di bawah rata-rata videografer ya, kaidah-kaidah videografi. Tapi kan ini kita bukan berbicara soal tidak menjual video, tapi Nabego lebih menjual konsep ya, lebih menjual istilahnya komedinya. Nah ada satu video yang sampai detik ini saya masih ingat, nggak tahu
apa mungkin video ini yang pertama viral, saya juga nggak tahu. Makanya saya pengen bertanya, ada satu video yang emaknya itu loncat dari atas ke sungai. Masih inget nggak? Gimana? Itu adalah video yang apa ya istilahnya, ulti lah. Kalau di game itu ulti. Itu kalau pendekar itu adalah ilmu pamungkas. Ini gokil ini orangnya bikin. Saya nonton bareng sama si partner saya tuh Sinyo itu. Wah, ini gokil nih orang nih. Loncat dari rumah itu, wah nggak sakit apa ya? Ini kayaknya sungainya nggak dalam-dalam amat ya, sampai loncat totalitas. Dalam. Kalau cetek pasti sakit. Itu bahaya juga ya pasti ya. Bahaya. Itu loncat dari atas jendelanya itu di lantai 2 ya. Iya. Loncat, selamat tinggal. Loncat dia ke. Nah, itu poin dimana tidak semua penonton mampu melakukan hal itu. Kalaupun mampu, nggak semuanya mau kayak gitu. Makanya membuat orang respect gitu. Keren, gokil akhirnya. Itu apa yang ada di pikiran Nak Bego waktu itu ketika loncat dari jendela kamar lantai 2 itu? Itu sebenarnya rawan banget sih. Emang itu berbahaya banget ya menurut gua sih. Jangan sampai ada yang meniru adegan itu ya. Jadi awal mulanya gue bikin konten yang itu, awal mulanya tuh gue berpikir anjir, gue pengen bikin konten yang dimana ini tuh bikin orang, gila banget nih orang. Jadi ada pandangan orang penonton tuh sampai wow, gitu, bukan karena lucunya, bukan karena apanya, cuma hanya kayak wow. Saya terinspirasi juga Mas sebenarnya sama orang Bandung yang ada lah yang videonya sampai jembur-jembur juga yang pakai motor. Oke. Nah, itu pas jam 5 mau menjelang maghrib loh, padahal saya buru-buru banget bilang sama bini, gue pengen bikin konten kayak gini dong, ini skripnya tolong di videoin. Habis itu gimana caranya? Ya udah, pokoknya ntar gue loncat dari atas, lu videoin dari situ. Nanti soal masalah editing dan segala macam ntar gampang lah. Ya udah, akhirnya gue nekat untuk memutuskan loncat. Memang gue udah terbiasa karena masa kecil gue tuh di kampung, memang gue suka mandi di air sungai, yang dimana pas ada air sungai banjir seperti lautan tuh malah gue seneng. Sampai nebang ini pohon pisang tuh dijadiin kayak perahu. Emang udah terbiasa, jadi ya oke, dicoba. Akhirnya meledak dari situ. Harapannya Nak Bego ke depannya untuk channel Nak Bego ini gimana? Harapannya ya channelnya untuk para penontonnya Nak Bego ya, yang menonton video ini, harapannya ya gue tuh membuat channel ini tuh bener-bener bersungguh-sungguh. Bahkan kan gue kan masih dalam konteks kerja nyata di dunia nyata, bukan fully konten. Makanya kalian yang pengangguran dan segala macam pengen naik di YouTube, pengen sukses di YouTube, ya artinya kalian harusnya bisa lebih dari gue gitu. Gue kan orang pekerja, masih pekerja nih, tapi gue menyempatkan waktu di mana ada peluang waktu, ada luang waktu yang cuma 1 jam, gue bener-bener bikin konten. Nah, skripnya ya gue dari bikin matang-matang skripnya ya dari sebelumnya, dari pas malam gitu. Nah, harapannya gue mudah-mudahan, amin banget, supaya channel gue sampai seperti YouTuber yang lainnya ya, dan selalu menghibur kalian semua yang penontonnya Nak Bego. Harapannya itu aja sih, nggak jauh-jauh amat, nggak jauh-jauh banget. Karena gue ini masih di tahap, menurut gue sebagai pribadi ya, walaupun memang udah wow di subscriber sampai tembus 150.000 yang sekarang detik ini, gue tuh merasa kayak wah, gue tuh masih membangun ini, ibaratkan rumah nih, gue masih membangun ini pondasi, ini masih pondasi. Menurut gue itu seperti itu. Jadi kalian yang baru mulai di YouTube, jangan menganggap bahwa kalian membuat konten dan segala macam itu udah merasa hebat dan sukses. Itu belum seberapa, karena gue di sini juga yang udah
masuk ke fase 150 subscriber ini, gue masih dalam artian, wah, gue tuh masih membangun ini, gue masih dalam tahap pembangunan channel ini supaya gimana caranya pas nanti para artis-artis bermunculan, gue tuh nggak tergeser secara nggak keinjek ya? Secara apa ya? Gimana? Nggak keinjek ya? Nggak keinjek banget, makanya gue selalu ya tetap fokus lah, tetap konten, tetap konsisten sama karakternya Nabego. Mudah-mudahan seperti youtuber yang udah besar. Oke, thank you banget Nabego ya. Ini doa dari saya, Wawan Kotaro, dari Kotaro Kreatif. Saya juga tetap akan mendoakan untuk Nabego, karena juga Nabego juga sering support di Kotaro Kreatif. Ini kayaknya semoga saja Nabego kedepannya ini bukan hanya mentok di YouTube saja, nanti kedepannya juga bisa dikontrak sama film, bisa main sinetron. Amin. Bisa juga ada karya-karya selanjutnya. Jadi nggak YouTube ini bukan puncak kejayaan Nabego, tapi ada puncak-puncak mimpi yang tidak disangka-sangka nanti ke depannya. Abis ini kayaknya bakal diundang sama acara TV deh, Brownies gitu-gitu. Belum, abis ini juga bakal dikontak sama orang Google juga kayaknya, orang YouTube juga untuk komunitas shot. Di Jakarta diundang juga kan acaranya? Belum sih Mas, kalau saya belum ada undangan di email. Itu masuknya ke email ya? Iya, di email daftar, belum daftar kayaknya. Seharusnya ikut deket juga kan di Jakarta. Belum daftar. Iya, nanti juga bakal dihubungi. Nanti bakal ada 100.000 subscriber, kayaknya udah ada yang membimbing, ada yang ngurusin shot itu, namanya Kak Kevina. Nanti kayaknya bakal segera dihubungin, bakal di video call kayaknya, bakal dibina. Sukses terus ya. Amin. Sukses terus, tetap rendah hati, jangan sombong, karena udah 100.000 subscriber dan bentar lagi kayaknya beberapa bulan ke depan ya 1 tahun lah. Kira-kira kemungkinan bakal 1 juta, nggak sampai 1 tahun kayaknya bakal 1 juta subscriber. Amin. Jangan sombong, jangan lupa daratan. Nanti ke depannya, nanti kalau misalnya udah 1 juta subscriber, ya saya doakan semoga nggak berubah ya. Diajak collab gini masih tetap mau, semoga saja. Nanti kalau sudah main film, ya amin. Paling nggak kalau di calling di WA dibales lah ya. Nanti takutnya nanti kalau udah main film jadi aktor dan lain sebagainya, takutnya ini siapa ya? Bang, sorry bang, lagi sibuk bang, atur waktu dulu bang, hubungi manajer saya bang. Wah itu parah sih kalau kayak gitu nanti. Sukses deh pokoknya, doa terbaik untuk. Aduh, mudah-mudahan enggak lah. Okay. Iya, makanya saya sebagai ya katakanlah peran saya di sini sebagai orang tua Nabego juga ya kan. Yang juga ya paling enggak berperan tipis-tipis meskipun sedikit sekali lah, berperan untuk memberi ya paling hanya sekedar ngasih saran saja. Semoga saja ini menjadi bekal untuk kedepannya Nabego. Pohon semakin tinggi akan semakin kuat, kenceng banget bro anginnya, gitu ya. Jadi kalau karya udah valid, udah keren, tinggal siapin mental untuk menuju tahapan-tahapan selanjutnya. Gede-gedegan banget kalau udah dibilang kayak gitu. Udah kayak orang tua saya ngomongin anaknya gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti kalau deg-degan itu berarti sudah ya, kalau deg-degan berarti ada getaran-getaran, ada energi vibrasi yang masuk dan ada afirmasi lah istilahnya. Insya Allah bakal kejadian beneran. Sukses ya. Yang paling penting jangan lupa belajar. Amin. Hidup untuk belajar, dan tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Bye.